Dan kalau dua-duanya bangun sholat bersama-sama, maka suami istri akan dicatat sebagai dua orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi adanya anjuran untuk sholat malam bersama-sama gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sahur atau buka puasa bersama, tapi juga masuk dalamnya menghidupkan sholat malam. Nah ini keromantisan yang sebenarnya ada di situ. Justru bangun bersama-sama ibadah gitu kan. Sama-sama bermunajat, berdoa gitu. Apalagi sholat sunnah itu dibolehkan memegang mushaf ya. Atau kalau kita sekarang ada aplikasi Al-Quran di handphone, ibu bisa sampaikan ke suami, bisa supaya kita banyak pahalanya. Kalau sholat malam bersama-sama bisa membaca surah itu berurut setelah Al-Fatihah, mulai dari Al-Baqarah surah nomor 2 ayat pertamanya sampai ayat 286, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am gitu. Terus berlanjut ya, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, kemudian Ar-Ra'd, Ibrahim, Hijr, An-Nahl, terus berlanjut sampai surah nomor 114 ya. Walaupun kita cuma pilih beberapa ayat saja ya, atau beberapa ayat dari surah-surah tersebut. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa di hari Kamis siang hari pukul 12.30 kurang lebih waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan bahasan 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi soleh yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Qamidi. Dan kita sudah membahas panjang lebar kurang lebih dari 100 ide itu 24 ide. Semua berhubungan dengan masalah bagaimana menghidupkan ilmu di rumah bersama dengan keluarga. Dan cukup banyak ide-ide yang menarik yang beliau sampaikan. Di antaranya yang kita bahas pada Kamis yang lalu, walaupun dalam kondisi online, namun tentu insya Allah yang mengikutinya tidak asing untuk mendengarkan bagaimana kita memaksimalkan bersama dengan pasangan ataupun keturunan kita untuk selalu mendiskusikan masalah-masalah agama. Dan bagaimana kita hidupkan semacam seperti kuis kepada anak-anak agar mereka dengan kuis tersebut bisa menentukan satu perjalanan atau tempat tujuan, atau misalnya kita bisa menjadikan momen itu berhubungan dengan masalah permintaan mereka. Misalnya pengen minta sesuatu dari Bapak Ibu sekalian, kemudian kita menghubungkan itu dengan harusnya menghafal surah ini atau surah itu, atau mendatangkan nama-nama surah Al-Quran yang 114 berikut terjemahannya, atau menyebutkan beberapa hadis Nabi SAW yang kira-kira bermanfaat. Tentunya semua bermanfaat, tetapi bermanfaat bagi dia di umurnya atau di umur anak-anak itu. Seperti hadis-hadis pendek saja, itu kan. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi misalnya. Atau hadis-hadis yang serupa dengan itu, yang mudah untuk dihafal, baik bahasa Arabnya ataupun terjemahannya, dan kita selalu hidupkan itu. Kalau idealnya setiap hari, kalau tidak maka setiap ada momen kumpul keluarga. Misalnya kalau ibu-ibu sekalian sama suaminya hanya bisa maksimal di weekend saja, karena di weekday itu masing-masing punya aktivitas, misalnya ketemunya juga sudah malam, maka di weekend ini tempat atau waktu di mana kita akan menghabiskan bersama keluarga dan tempat yang akan kita tuju, apakah di dalam rumah untuk kumpul ataupun di luar rumah, maka tetap kita harus hidupkan suasana ilmu itu di antara kita. Dengan melemparkan tadi surah-surah tertentu dalam Al-Quran atau nama-nama surah atau sebab turunnya ayat atau beberapa hadis Nabi SAW atau kisah-kisah orang-orang soleh sebelum kita atau kisah-kisah orang-orang yang dibinasakan justru oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kekufuran mereka. Jadi semua ini akan membantu sekali kita menghidupkan suasana ilmu di rumah dan membentuk keluarga yang soleh. Dan sudah sering kami sampaikan, majelis ilmu itu adalah pondasi dasarnya iman. Tidak akan mungkin ada iman seseorang yang mendongkrak dia untuk selalu mau mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan kecuali dengan ilmu.
Harus ada ilmunya. Jadi dengan kita duduk seperti ini, baik caranya seperti ini, offline, ataupun teman-teman yang mengikuti kita online dari seluruh Nusantara tentunya. Kemudian juga otodidak, misalnya mendengarkan ceramah di rumah, memutarnya misalnya, atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dengan terjemahannya yang sering kami bahasakan, kita orang Indonesia karena tidak semua paham bahasa Arab, usahakan dengarkan tilawah Al-Quran itu dengan terjemahannya. Ya, kemudian kita hidupkan suasana itu, maka ini akan mendatangkan keimanan. Orang kalau sudah tertanam iman dalam hatinya, dan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, maka dia akan bisa mengubah semua pola negatif yang ada pada dirinya. Ya, apapun itu sifatnya. Bahkan dia bisa mengubah banyak karakter-karakter buruk, seperti orang yang pelit menjadi orang yang dermawan, orang yang penakut menjadi pemberani, ya, orang yang jahat bisa bertaubat dan menjadi orang-orang yang baik atau soleh dan soleh. Semua itu karena keimanan. Dan iman tidak mungkin ada tanpa ilmu. Makanya ilmu itu dihidupkan di banyak sekali peluang-peluang dan kesempatan. Ya, karena kita tahu anak-anak kita kalaupun masih sekolah, mereka tidak bisa hadir di majelis ilmu. Maka kita bisa menghidupkan itu. Misalnya ibu dapatkan hari ini pelajaran apa? Sebuah pelajaran atau sebuah hadis, sebuah ayat. Lalu ibu jadikan sebagai catatan. Lalu itu dihidupkan pada saat kumpul sama anak-anak. Ya, ada pelajaran atau ada hadis seperti ini misalnya. Atau ada ini dan itu. Nah disampaikanlah seperti itu. Akhirnya membuat kita jadi bisa membagi atau mentransfer ilmu yang sudah kita dapatkan. Baik, itu sudah 24 poin ya kita bahas dengan beberapa kali pertemuan. Di bagian pertama dari 100 ide yang untuk membentuk keluarga atau mendidik keluarga menjadi soleh. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, amal keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di halaman 37-nya, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita coba korek dulu mutiara ilmu yang bisa diambil. Di sini adanya perintah agar seluruh anggota keluarga saling mengingatkan agar menghidupkan sholat. Jadi jangan sampai ibu nggak pernah tanya anaknya sudah sholat belum, atau bahkan menjadikan pertanyaan ini kalau ditanyakan pertanyaan yang kesekian. Yang pertama ditanya kamu sudah makan atau belum, kamu sudah belajar atau belum, tapi dia lupa menanyakan apakah kamu sudah sholat atau belum. Padahal sebenarnya sholat ini adalah awal amal yang akan dihisab hari kiamat. Harusnya kita sangat peduli. Anak perempuan atau anak gadis ataupun anak-anak perempuan dari kecil pun sebelum gadis diberikan hadiah mukena, diberikan sejadah. Lalu kemudian diajarkan tata cara sholatnya, diawasi, ditanyakan selalu. Itu penting sekali. Seorang ayah ataupun suami mengingatkan istri dan anaknya. Seorang ibu dan istri mengingatkan suami dan juga anak-anaknya. Bahkan kadang-kadang bisa saja terjadi anak-anak yang mengingatkan orang tuanya. Jadi untuk menghidupkan atau mengingatkan salat satu sama yang lain. Lebih bagus lagi, ini cuma saran kami, di rumah itu memang ada jam digital yang mengingatkan azan. Sehingga semua rumah bisa mendengar. Ya, itu sangat baik. Ya, itu tidak mahal juga harganya dan bisa kita beli ya. Ada keluaran jam Al-Asr yang masyhur sekali di Saudi. Itu sangat bagus, ukurannya juga tidak terlalu besar. Dia juga bisa diletakkan di mana-mana, bisa digantung, bisa diletakkan di meja. Atau mungkin umumnya lah ya, yang dijual di Indonesia saja, kita bisa mendapatkan jam yang mengingatkan waktu sholat. Sehingga azan itu terbiasa atau biasa dikumandangkan di rumah dari jam digital tadi ya. Itu sangat baik, mengingatkan waktu sholat. Di situ ada, kayak di masjid itu juga ada ya biasa. Itu mungkin bisa kita jadikan sebagai salah satu program. Saya sholat beberapa waktu lalu subuh di salah satu masjid. Itu ada program ada aplikasi yang bagus sekali di jam digital itu, tidak umum, bukan seperti umumnya masjid-masjid, tapi dia ada 5 waktu sholat dengan waktu duhanya. Kemudian ada peringatan tentang Ramadan sisa berapa hari lagi. Ya, kemudian haji sisa berapa hari lagi, itu tertulis semuanya di layar itu. Kemudian ada juga jam-jam
jam dunia di ibu kota yang dibutuhkan untuk diketahui, terutama ibu kota negara-negara Muslim, maka kita jadi tahu gitu ya. Dan sekian banyak informasi saya lihat yang sangat menarik. Cuma saya memang belum sempat tanyakan kepada panitianya atau pengurus masjid. Saya akan tanyakan insya Allah, dan kalau saya dapat informasinya nanti saya coba share ke panitia di sini untuk bisa berbagi ke jamaah sehingga bisa memiliki aplikasi. Itu sangat bagus sekali. Jadi kita hidupkan azan dan akhirnya saling mengingatkan satu sama yang lain. Dan juga kita harus menjadi suri tauladan yang baik. Ibu lagi sesibuk apapun, kalau sudah azan tunjukkan kepada suami, tunjukkan kepada anak-anak, kita sholat waktunya sekarang. Jadi 5-10 menit sebelum azan itu kita sudah persiapan segala macam, sudah mengajak mereka dan merasa itu lebih penting daripada mendudukkan mereka mengajar matematika atau fisika ataupun ya makan bersama. Lebih penting sholat dari semua itu. Maka ini penting sekali yang harus kita ambil pelajaran dari potongan ayat surah Thaha ayat 132 tadi, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, semuanya anggota keluarga bertanggung jawab, dan perintahkan mereka agar bersabar, tekun mengerjakan dan menjaganya sampai menjelang ajal datang nanti. Karena ulama mengatakan awal kebaikan bila orang memulainya dari sholat, awal kebaikan. Ibu mau perbaiki apapun, ekonominya, sosialnya, kesehatannya, apa saja, boleh perbaiki sholat, karena sholat itu adalah puncak daripada ibadah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bila ridho dengan kita akan memudahkan semua urusan kita. Ya, dan kita bisa lihat kekacauan akan terjadi pada kehidupan seseorang dimulai dari rusaknya sholatnya. Kalau sholat itu dilalaikan, tidak dipedulikan, maka pastikan akan terjadi kerusakan yang sangat besar dalam kehidupan orang seperti ini. Semuanya akan dikacaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanda kutip di sini ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho dengan orang yang meninggalkan sholat. Nabi SAW mengingatkan, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus shalah faman taraka faqad kafar. Perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan maka dia bisa mendapatkan dosa kekufuran. Kalau dia jahdan membangkang, enggak ada salat itu, maka hukumnya kafir. Kalau dia takasulan, malas-malesan saja, maka baru dia mendapatkan dosa besar. Jadi penting sekali untuk mengingatkan atau saling mengingatkan masalah salat. Ini dalam pembukaannya, kita belum masuk di poin 25 ya. Jadi poin pertama di amal keluarga ini adalah nasihat, ide yang ke-25. Akan kita bahas nanti. Kita masih di ayat dulu surah Thaha ayat 132. Kemudian Allah mengatakan, ini pelajaran kedua dari ayat, La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak pernah memerintahkan engkau sholat, hai Muhammad dan hai umat Islam, dan kami meminta balasan dari kalian. Maksudnya sholatlah 5 waktu ya sambil membayar kepada kami sesuatu. Allah SWT tidak meminta itu semuanya. Justru sholat-sholat atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ibu-ibu sekalian, itu kembali kepada diri kita sendiri. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya wahai hamba-hambaku, amal-amal yang aku perintahkan pada kalian itu akan aku ya sempurnakan dan kembalikan kepada kalian sendiri. Jadi jangan pernah berpikir, ibu berpikir kalau sholat atau ibadah lain itu Allah yang butuh. Itu keliru ya. Makanya banyak orang sholat itu asal jadi saja. Sujud ruku semaunya sendiri. Waktunya pun telat gak ada masalah. Karena dia pikir Allah yang butuh. Dia seperti store kewajiban saja. Ini pemahaman persepsi harus diluruskan. Kitalah yang butuh dengan sholat itu. Karena dengan sholat itu terbuka pintu komunikasi yang baik dan sehat antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan kalau mau memahami masalah sholat ini ibu-ibu sekalian. Bagaimana kalau kita kerja di satu perusahaan. Pemilik perusahaan itu dalam sehari memberikan peluang kita 5 kali bisa masuk ke ruangannya. Dan bisa menyampaikan keinginannya apa saja. Akan diberikan. Bagaimana kondisi kita sebagai staf di situ. Kalau kita ya, mendapatkan peluang itu. Tiap hari pada saat jam kerja kita, ya, itu kita bisa bertemu dengan owner perusahaan dan 5 kali sehari itu bisa menyampaikan apa saja hajatnya dan akan diberikan. Itu rasionalnya orang sholat. Kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hayya ala sholah, hayya ala falah. Ayo mengerjakan sholat, ayo menuju pada kemenangan. Dan semua muadzin, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika sana, berkulit hitam maksud saya, dan orang bule di Eropa sana, atau di Amerika tetap sama.
akan kumandannya sama, itu panggilan dan seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai mengalir dengan deras yang kalian mandi sehari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran di badannya? Kata para sahabat, tentu saja tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Selain kita seperti menghadap kepada Allah dan ada waktu mustajab diterima antara azan dan iqamah, sampaikan hajat apa saja. Selama bukan yang haram akan diijabah. Kata Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah sangat jarang ditolak. Artinya akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ke sholatnya, komunikasi, semuanya isinya zikir dan doa sholat itu. Ya, permohonan-permohonan agar diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki dan segala macam. Seperti kita baca doa antara sujud, ya, Rabbi ghfirli warhamni wajburni dan seterusnya, itu makna-maknanya dalam sekali. Ampuni aku, maafkan aku ya Allah, penuhi kebutuhanku, berikan aku keselamatan dan seterusnya. Itu maknanya sangat dalam sekali. Oleh karena itu harus betul-betul kita peduli dengan sholat ini, karena komunikasi dengan Allah, plus juga dia akan menjadi pembersih dosa-dosa kita. Kalau sehari kita mandi 5 kali, maka berarti tidak akan pernah ada kotoran lagi di badan kita. Artinya dimaknakan di sini dosa-dosa tidak akan ada lagi pada saat seseorang menjaga sholatnya itu. Dan kita disuruh bersabar. Ya, jadi jangan ibu hari ini on time, azan langsung sholat, besok berubah. Atau pekan depan berubah. Tidak, komitmen. Wastabir alaiha, kata Allah, bersabarlah dalam menjaga kualitasnya, kuantitasnya, ketepatan waktunya, ya. Dan sholat itu akan sempurna, pernah kami sampaikan, kalau berkumpul 3 hal Bu ya, tepat waktunya, tepat bacaannya, dan tepat gerakannya. Kalau ini ada pada ibu atau dalam sholat ibu kerjakan, maka ibu akan mendapatkan maksimal pahala. Tepat waktu, azan, udah selesai, nggak ada aktivitas lain, berhenti, raih pahala yang paling besar. Karena beda pahalanya antara orang yang dari takbiratul ihram pertama imam Allahu Akbar dengan orang yang datang imamnya sudah waladhdallin, atau dia masbuk 1 rakaat, atau dia masbuk 2 rakaat, itu akan beda pahalanya. Dan uniknya tidak bisa diperbaikin. Jadi kalau sekali kita tidak bisa masuk, tidak dapat dari rakaat pertama, tidak masuk di awal waktu, ya. Misalnya kita masuk 1 rakaat, tidak bisa kita perbaikin selamanya. Nggak bisa diperbaikin. Akan tercatat hari ini pada tanggal ini sholat duhur si fulan atau fulana ini telat 1 rakaat dan tidak bisa diperbaikin. Oleh karena itu kita harus betul-betul perhatikan masalah tepat waktunya. Belum lagi yang kedua tepat gerakannya. Ya, harus betul-betul gerakan sesuai yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan yang ketiga baru tepat bacaannya. Semua dengan fasih, benar penyebutannya, dibaca dengan tenang sekali. Ya, jadi begitu sudah ruku, baru ibu baca Subhana Rabbil Azim, kasih jeda 1 detik, baru Subhana Rabbil Azim, 1 detik lagi mungkin, baru Subhana Rabbil Azim. Ya, jadi berikan jeda, itu menyempurnakan kehusyuan karena kebenaran dalam penyebutan lafadznya. Nah seperti itulah sampai salam. Nah itu baru kemudian sholatnya bisa bermakna. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami tidak pernah meminta balasan dari kalian dari perintah sholat itu, tapi justru dengan sholat itu kami memberikan kami kepada kalian. Itulah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Maksudnya dengan sholat itu akan diberikan rezeki, karena yang dibahas oleh Allah masalah sholatnya. Ya, kalau ibu-ibu sekalian sudah berusaha untuk menjaga ini maksimal, maka akan mendatangkan keberkahan di semua amal-amal yang lain. Tidak akan ditemukan ada orang yang selalu on time sholat, benar, tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan, lalu kemudian dia lalai dari ibadah yang lain. Itu umumnya mereka akan lebih mudah untuk mengerjakan yang lain karena Allah berikan keberkahan dalam pelaksanaan ibadah itu. Itu termasuk bagian rezeki ya. Rezeki itu bukan hanya uang saja, tapi masuk dalamnya juga peluang orang dan keinginan kuat dalam hatinya untuk mengerjakan ketaatan, meninggalkan pelanggaran, itu semua juga rezeki ya. Karena rezeki itu apa yang bisa membuat roda kehidupan berjalan, itu namanya rezeki. Jangan sampai kita kurung rezeki itu hanya di uang saja ya. Kemudian bagian yang ketiga dari ayat ini adalah wal aqibatu littaqwa. Artinya kesudahan yang baik ya, itu akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa di dunia
Kalau ibu selalu menjaga ketakwaannya, kepatuhannya kepada Allah, diantaranya adalah menjaga sholat tadi dengan 3 halnya, tepat waktu, tepat gerakan dan tepat bacaan, maka di dunia akan diberikan, dipenuhi kebutuhannya, dan di akhirat juga akan mendapatkan maksimal balasannya. Sekarang kita masuk di poin pertama di masalah amal keluarga ini, dan ini ide yang ke-25 dari 100 ide praktis untuk membentuk keluarga yang saleh. Penulis mengatakan, mengajak keluarga beribadah, mengharuskan mereka dan membiasakan mereka di atasnya, seperti memerintahkan mereka agar mendirikan sholat, bertanya kepada mereka tentangnya. Ini tadi sudah kita singgung ya. Jadi ada di antara ibu-ibu tidak pernah nanya sholat anaknya, tapi dia lebih peduli dengan penampilan anaknya, dengan sudah makan atau belum, tapi sholat tidak pernah ditanya. Harusnya pertanyaan ini nomor 1 dulu, sudah sholat belum? Belum sholat, sholat dulu nak sekarang. Habis itu baru ngobrol, habis itu baru makan, habis itu segala macam. Jadi hidupkan itu supaya dia tahu itu adalah sesuatu yang lebih penting dari semua aktivitas yang lain. Di sini dikatakan mengajak keluarga beribadah, mengharuskan mereka dan membiasakan mereka di atasnya, atau maksudnya dalam pelaksanaannya, seperti memerintahkan mereka agar mendirikan sholat, bertanya kepada mereka tentangnya, maksudnya tentang sholat, memonitoring ya, atau memonitor siapa yang melalaikannya. Ya, misalnya ada yang belum sholat anak-anak, kenapa nggak sholat nak? Apa sebabnya gitu kan? Ayo sekarang sholat yuk, ya, kita rangkul dia dan kalau perlu kita temani. Dan sebagai tambahan informasi, ibu bisa mengerjakan sholat 2 kali. Ya, misal contoh anak ibu sudah gadis misalnya pulang dari sekolah SMP SMA, dia belum sholat. Ibu tanya, sudah sholat belum nak? Belum. Oke. Ibu tadi sudah sholat tapi ibu mau temanin kamu biar dapat pahala berjamaah, biar dia lebih semangat. Tidak apa-apa kita uduk lagi, nggak apa-apa kita pakai mukena lagi, demi untuk ya, mendidik dia bahwa saya sholat itu penting. Dan ini boleh dikerjakan, cuman sholat yang kedua ibu ini sudah terhitung hukumnya sunnah. Ya, ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat selepas sholat berjamaah, Nabi SAW dan para sahabat lagi berzikir. Kemudian ada orang datang telat, sendirian saja. Pas dia mau sholat sendiri, mau takbir, Nabi SAW tahan dulu dia, sebentar. Kemudian Nabi SAW tanya kepada yang hadir di situ, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Maksudnya sholat lagi, temani dia supaya dia nggak sholat sendiri. Maka Abu Bakar pun berdiri radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar akhirnya sholat dengan orang tersebut. Nah, sholat pertama Abu Bakar menunaikan kewajiban dia, dan sholat kedua sudah hukumnya sunnah. Kisah yang lain adalah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini juga sama kasusnya. Beliau selalu sholat berjamaah dengan Nabi SAW di masjid, dan kaumnya, sukunya dia ada masjid sendiri di suku dia. Kalau kita mungkin di RT sekarang, itu ada masjid, dia mengimami di sana. Dia sholat sama Nabi dulu berjamaah, lalu dia pulang, dia imami lagi kaumnya. Ya, karena memang belum ada yang bisa mengimami mereka. Maka yang kita tarik benang merahnya adalah hukum bolehnya sholat sampai 2 kali seperti ini. Ya. Tapi sholat yang kedua memang karena ingin menemani seseorang yang sholat sendiri, supaya jiwa anak-anak itu lebih besar. Ya, sama suami pulang capek kerja, mungkin dia bukan orang yang komitmen menjaga sholat tepat waktu di masjid misalnya, datang telat di rumah jam 8, jam 9 belum sholat isya. Ibu nggak ada salahnya bertanya, tadi udah sholat belum? Ya, sholat dulu yang ditanya, gitu kan? Kalau dia bilang belum, mau nggak saya temani sholat berjamaah, gitu kan? Atau kalau kita tahu memang sebenarnya jadwal dia adalah dia jarang sekali sholat on time di masjid dekat kantor atau apa saja itu di jalan, maka ibu sudah siapin mukenahnya ibu sudah siapin juga mungkin yang dia butuhkan untuk perlengkapan sholatnya, lalu temanin dia sholat. Itu kan akan menghidupkan ibadah, suasana ibadah di antara suami istri ini. Kemudian habis itu baru aktivitas yang lainnya seperti makan dan segala macam hal. Nah, ini yang dimaksudnya. Ini juga kita memonitor mereka yang melalaikan dan menghukum siapa yang berusaha melepaskan diri darinya. Ini terjadi pada anak-anak ya. Kalau misalnya mereka sampai meninggalkan sholat, maka tidak masalah kita marah ya. Tapi marah ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita marah karena dia melalaikan ya kewajiban itu, sholat itu. Dan tunjukkan kalau ibu lebih marah daripada dia tidak makan, daripada dia tidak tidur, itu lebih marah daripada dia meninggalkan sholat. Ya. Jadi sholat itu lebih penting daripada semua aktivitas. Itu penting sekali. Ya. Sehingga akhirnya dia merasa itu adalah sebuah hal yang harus selalu dijaga.
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah. Dari potongan ayat tadi surah Toha ayat 132, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Dan dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah dan Amr dua-duanya sahabat, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian agar mendirikan salat saat mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya saat mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Ada footnote di situ nomor 17 di bawah, Sahih Sunan Abi Dawud jilid 1 halaman 97 di nomor 466. Kita coba korek dulu mutiara hadis ya, ilmu dari hadis ini. Yang pertama adanya perintah dari Nabi SAW untuk terus memerintahkan anak-anak agar sholat. Ya. Kalau sudah umur 7 tahun perintah, ayo sholat gitu ya. Tetapi kalau di bawah 7 tahun itu tetap diajarkan. Ya. Biarkan dia biasa ikut gerakannya, kita puji kalau dia melakukannya gitu kan. Biarkan dia mengikuti kita dalam gerakan, dalam berpakaian dan segala macam. Karena biasanya anak-anak itu sering memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Kalau si ayah mungkin diperhatikan oleh anak laki-lakinya, kalau si ibu diperhatikan oleh anak perempuannya, itu sudah umum ya. Sehingga apapun yang ibu biasa lakukan itu pasti akan di copy paste oleh si anak perempuan itu umumnya gitu ya. Cara minum, cara ngobrol, cara terima telepon, apa saja ya. Segala macam itu akan dicontohi. Nah seperti itulah juga kita bagaimana mendidik mereka agar peduli dengan sholat. Di bawah 7 tahun ibu hanya mengajak saja dan merayunya atau memujinya. Kadang-kadang mungkin dia masih berlari-lari sana sini nggak masalah. Yang penting dia tahu kalau itu sholat. Sejadah ditebah kemudian mukennah juga disiapkan. Berarti akan didirikan sholat. Nah dia sudah mulai faham. Di 7 tahun ini sudah mulai harus lebih tegas ya. Agar dia mengerjakan sholat. Dan pelajaran yang kedua adalah boleh memukulnya kalau sampai 10 tahun. Tetapi pukulan ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak boleh berbekas. Ini nggak boleh dipukul sampai merah, dicubit segala macam, itu nggak boleh. Pukulan itu pun hanya pukulan yang tidak boleh berbekas. Ini dijelaskan oleh ulama di dua keadaan. Memukul anak-anak yang tidak mau sholat di umur 10 tahun. Atau tidak mau berbakti sama orang tua di umur 10 tahunan ya. Sudah dianggap dia sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Juga dengan istri yang nusyud. Yang membangkang tidak mau menjalankan tugasnya di rumah. Maka Allah mengatakan dalam surah An-Nisa. Diingatkan dengan baik-baik. Kalau tidak mau maka dia harus dihajar atau diboikot, diranjang, tidak terjadi interaksi biologis. Kalau tidak maka dipukul. Tapi pukulan ini disepakati ulama sama dengan pukulan anak dan pukulan pada istri, pukulan yang tidak boleh berbekas. Ulama memberikan gambaran yaitu salah satu contohnya menggunakan kayu siwak saja. Ya, jadi hanya peringatan biasa, bukan berarti dicubit, dipukul dan segala macam itu ya. Yang biasa orang KDRT dalam rumah itu semua hal yang harus dijauhi ya. Berapa banyak anak-anak kecil justru yang lari dari rumahnya, yang trauma tidak mau melakukan ibadah justru karena kekerasan yang terjadi pada saat mendidik mereka. Jadi salah faham dengan masalah bolehnya memukul. Padahal pukulan ini kalau betul-betul sudah sering diperintahkan. Kita lihat transisi ya. Dari 7 tahun ke 10 tahun itu 3 tahun transisinya. Artinya selama 3 tahun kita terus menyuruhnya. Kalau sampai dia betul-betul sudah tidak mau kerjakan, padahal 3 tahun kita ingatkan terus, maka di situ berarti baru boleh dipukul. Itu yang dimaksudkan dengan makna hadis. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah adanya perintah untuk memisahkan mereka di ranjang kalau sudah 10 tahun. Kalau ibu Allah berikan karunia rumah yang luas, Masya Allah bisa membagi anak-anak masing-masing di kamarnya, itu sangat bagus. Ya. Jadi masing-masing di kamarnya saja. Perempuan sama perempuan juga dipisah, laki-laki, apalagi kalau laki-laki sama perempuan, sesama jenis saja dipisah. Ya, kalaupun darurat, mereka harus sekamar, maka ranjangnya dipisah. Karena di sini dikatakan dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Berarti masih boleh satu kamar, tetapi mereka pisah ranjang. Ya, tetap saja syaitan ada. Ya, bukan berarti perempuan sama perempuan lalu mereka tidak saling tergoda atau laki-laki sama laki-laki. Tetap saja syaitan akan bisa merusak ya
kehidupan anak Adam karena memang iblis berjanji untuk itu. Bagaimana dia merusak amal ibadahnya dan karakternya manusia itu supaya jauh dari iman dan amal saleh tentunya ya. Oleh karena itu salah satu perintah ini untuk memisahkan mereka sangat baik. Ya. Kalau laki-laki sama perempuan lebih baik tentu beda kamar ya. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan tidak masalah, ranjangnya susun, ranjangnya terpisah, intinya dipisah di tempat tidur. Termasuk harus dipisahkan dari tidurnya orang tua. Jadi nggak boleh kita biasakan anak-anak tidur bersama kita, apalagi kalau sedang terjadi interaksi biologis antara suami istri segala macam ini, mereka merekam ya. Ya, ini berbahaya sekali. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam masalah ini ya. Karena mereka belum saatnya memahami tentang masalah pendidikan biologis atau seksual itu. Dan juga kalau mau diajarkan bukan dengan cara menunjukkan pada mereka gitu kan. Karena mereka merekam. Pernah ada satu kejadian di salah satu keluarga kami. Kami lagi bertamu di satu rumah gitu. Lagi pada kumpul rame-rame. Terus ada satu tamu datang, kebetulan yang punya rumah ini punya anak laki-laki, umurnya mungkin 3 tahun atau waktu itu 3 tahun setengah. Kemudian ada tamu datang bawa anak perempuannya, seumuran itu juga. Gitu. Waktu yang dewasa ini pada duduk ngobrol, laki-laki sama laki-laki perempuan, terus tiba-tiba mereka kehilangan anak kecil 2 ini, mana ini? Tapi masih di rumah itu sih. Terus mereka pada cari mana mereka ternyata ditemukan dalam kamar. Si anak laki-laki ini sudah tidurin anak perempuan itu dan ditutup selimut. Jadi kayak dia mungkin melihat orang tuanya. Umur 3 tahun setengah, dia nggak paham apa-apa. Tapi mungkin karena biasa diperlihatkan. Ya. Oleh karena itu kalau mau terjadi interaksi-interaksi seperti ini harusnya dihindari. Ya. Beda kalau orang cuma salaman, mengecup kening mungkin ya. Tapi kalau sudah bermesraan harus dijauhi dari mata anak-anak. Ya, itu karena bahaya bagi mereka. Mereka tidak paham, mereka pikir itu bentuk kasih sayang. Contoh dalam pendidikan anak sering kami sampaikan, kita gemes saja sama anak-anak dengan menggigitnya misalnya, karena dia lucu gitu kan, menggemeskan kita gigit, itu sebenarnya bagi dia pendidikan. Makanya jangan heran kalau dia biasa gigit orang lain, karena bagi dia itu sayang gitu ya. Jadi kita jangan lampiaskan hal-hal seperti itu pada anak-anak yang bisa membuat dia berpikir itu adalah positif. Karena nggak mungkin orang tua saya buat ke saya kecuali karena itu baik kan begitu. Atau mungkin kita gemes dengan memukulnya atau kita mencubitnya walaupun tidak sakit. Bagi dia itu adalah pendidikan. Oh ini berarti yang boleh saya kerjakan. Kan seakan-akan begitu ya. Nah ini hati-hati sekali. Begitu juga dengan cuplikan-cuplikan. Hati-hati. Kita kalau sudah dewasa mungkin kita nonton cuplikan kadang-kadang juga membangkitkan syahwat. Mau tidak mau manusiawi. Udah orang ciuman dan segala macam. Kalau anak-anak itu beda. Kalau dia sempat lihat cuplikan dan ibu tidak mengontrol handphone yang dia lihat. Dibiarin aja dia tonton terserah deh, yang penting dia tenang, ibu juga mungkin aktivitas supaya tidak diganggu, lalu membiarkan dia sembarangan tanpa dimonitor, tidak ditahu apa yang sedang dia tonton. Itu kalau dia lihat adegan seperti itu, bagi dia adalah, oh saya harus begitu. Kalau kita dewasa beda, tapi mereka ya masih pasti berpikir, oh berarti kalau saya besar, saya harus punya teman perempuan atau laki-laki, ya kemudian saya harus ciuman seperti itu, di jalan kah, di taman kah, itu terekam kan di benak mereka. Maka betul-betul harus kita mengontrol semua itu agar tidak terjadi hal-hal negatif ya. Termasuk pelanggaran pelecehan seksual atau pelanggarannya itu kayak terjadi LGBT. Itu saya pernah jelaskan di kajian-kajian kami, faktor penyebabnya bisa internal, bisa eksternal. Ada juga karena gabungan keduanya. Internalnya itu kenapa? Karena kadang-kadang orang tuanya ini, misal ada suami istri dikaruniai 3 orang anak perempuan. Mereka pengen sekali anak laki-laki. Lalu Allah kasihlah anak bungsunya laki-laki, anak keempatnya. Lalu mereka membiarkan kakak-kakaknya yang perempuan ini mendandani si laki-laki itu, pakai baju perempuan, mainnya boneka. Ini penyebab homo ini ke depannya. Karena bagi dia rasa dirinya seperti kakak-kakaknya. Atau kita balik. Misalnya ada orang punya 3 anak laki-laki, dia pengen punya anak perempuan. Kemudian anak perempuan lahir bungsu, dibiarkan main sama kakaknya, main bola, berantem-beranteman segala macam, main anak alam laki-laki. Akhirnya dia tumbuh, dia rasa dirinya bukan perempuan. Dia rasa dirinya laki-laki. Inilah penyebab nanti lesbian itu. Itu secara internal. Ya, selain memang hati-hati dengan cuplikan-cuplikan tadi. Yang paling besar pengaruhnya sekarang itu di media. Ya. Oleh karena itu dikontrol sekali. Lebih baik kalau memang harus kasih handphone ke anak-anak, kita beli satu tab yang tidak ada sama sekali hubungannya sama internet ya.
atau telepon, dan itu hanya kita isi, sudah diisi dengan berbagai macam aplikasi atau cuplikan, baik itu tilawah Al-Quran, baik itu kisah-kisah untuk anak-anak, sehingga dia cuma boleh tonton itu, dia nggak boleh ke yang lainnya. Saya tertarik kemarin ada salah satu teman Ustadz juga, beliau minta waktu ketemu, kemudian pada saat ketemu saya pikir umum gitu, kita mungkin biasa ngobrol, para ustadz ketemu ngobrol masalah perkembangan dakwah, suka dukanya dan segala macam, kita berbagi, mungkin ada yang butuh buku atau kitab tertentu, lalu yang punya mungkin bisa meminjamkan atau segala macam gitu ya. Tapi rupanya dia datang khusus untuk membawa anaknya mungkin masih 4 tahun, 6 tahunan, 6 sampai 7 tahun gitu. Terus kemudian dia katakan, Ustadz saya datang untuk bawa ini. Kenapa? Masya Allah, saya pikir cuma mau ketemu salam. Dia bilang tidak, ini anak kita mau ceritakan kisahnya. Dia beberapa 1-2 tahun yang lalu apa gitu ya, dia mulai mengenal minta handphone seperti teman-temannya. Akhirnya kami alihkan ke ceramah. Qadarullah yang didengarkan ceramah antum. Sekarang dia ini menghafal karena sudah sering dengar sirah nabawi kami. Dia bilang ini antum bisa tes anak ini. Dia bisa menghafal tahunnya, nama-nama tokoh dalam sirah itu, karena dia bisa, karena dia sudah, itu yang orang tuanya arahkan, dia bisa mengulangi satu kisah sejarah Nabi itu sampai 5 kali. Diulangi lagi. Jadi dia jadi hafal. Dan dengan itu ternyata dia termotivasi untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang lain. Sirah Nabawi itu puluhan kisah, puluhan episode ya gitu. Dan dia bisa menguasai sampai nama-namanya, tahun-tahunnya, nama-nama tokoh dalamnya, itu sangat bagus kan gitu. Nah itu contohnya, jadi tergantung bagaimana kita membiasakan anak-anak kita. Jadi harusnya kita memang menghidupkan suasana itu, jangan sekali lagi kita mentransfer apa yang dulu kita diberikan oleh orang tua kita, karena kita harus bisa berubah. Belum tentu orang tua kita bisa mendidik ya, kita sebagaimana kita harapkan nanti kita bisa mendidik anak-anak. Misal contoh kita baru bisa baca Quran di umur 20-30 tahun. Jangan diwariskan pada anak-anak hal seperti itu. Harus mereka 10 tahun kalau perlu sudah hafal Quran gitu kan. Lebih baik kita menutupi kekurangan kita di mereka. Nah seperti itu gambarannya. Kemudian selanjutnya ada hadis. Ya, kalau tadi itu tentang anak-anak, sekarang tentang suami istri yang berhubungan dengan bagaimana menghidupkan sholat bersama-sama. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Rahimallahu al-mar'ata qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, di sini posisinya sebagai suami, yang bangun malam lalu dia sholat. Dia pun membangunkan istrinya. Bila istrinya menolak, maka dia memercikan air ke wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang wanita, di sini seorang istri yang bangun malam, lalu dia ingin sholat atau dia sholat malam, dia membangunkan suaminya. Bila suaminya menolak, maka dia memercikan air ke wajahnya. Ada footnote nomor 18, Sahih Sunan Abi Daud, jilid 1, halaman 243, nomor hadisnya 1160. Sebelum kita panjang lebar mengorek mutiara ilmu dari hadis ini, kita perlu garis bawahi hadis ini masih ada lanjutannya Bu ya. Lanjutannya itu adalah, dan kalau dua-duanya bangun sholat bersama-sama, maka suami istri akan dicatat sebagai 2 orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi adanya anjuran untuk sholat malam bersama-sama gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sahur atau buka puasa bersama, tapi juga masuk dalamnya menghidupkan sholat malam. Nah ini keromantisan yang sebenarnya ada di situ. Justru bangun bersama-sama ibadah gitu kan. Sama-sama bermunajat, berdoa gitu. Apalagi sholat sunnah itu dibolehkan memegang mushaf ya. Atau kalau kita sekarang ada aplikasi Al-Quran di handphone, ibu bisa sampaikan ke suami, bisa supaya kita banyak pahalanya. Kalau sholat malam bersama-sama bisa membaca surah itu berurut setelah Al-Fatihah, mulai dari Al-Baqarah surah nomor 2 ayat pertamanya sampai ayat 286, kemudian Al-Imran, kemudian Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am gitu. Terus berlanjut ya, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, kemudian Ar-Ra'ad, Ibrahim, Hijr, An-Nahl, terus berlanjut sampai surah nomor 114 ya. Walaupun kita cuma pilih beberapa ayat saja ya, atau beberapa ayat dari surah-surah tersebut. Yang jelas kalau sholat malam ini ada
keutamaan ibu kalau baca cuma 10 ayat dapat keutamaan sendiri 100 ayat. Kalau mau puncak itu memang sampai 1000 ayat. Tetapi kita memang tidak bisa memaksakan secara langsung ya. Karena kalau 1000 ayat itu berarti ibu minimal membaca satu rakatnya antara 90 sampai 100 ayat selain witir ya. Karena kan kita 11 rakaat. Kalau kita 10 rakaatnya diisi semua dengan surah-surah ini maka satu rakaatnya bisa 100 ayat. Tapi ini biasanya orang yang sudah terbiasa ya. Kalau tidak maka bisa dimulai dengan 10 ayat minimal. Kalau 10 ayat itu berarti satu rakaatnya satu ayat saja. Sampai 10 rakaat kemudian baru witir dengan Al-Ikhlas. Mau sedang baca 10 ayat per satu rakaat. Mulai dari awal Al-Baqarah 10 ayat. Jadi kalau Al-Baqarah 286 ayat ibu baca misalnya nanti malam mulai dari ayat pertama Al-Baqarah Alif Lam Mim satu rakaat 10 berarti 100 ayat kan. Berarti hari kedua besok masuk dari ayat 101 sampai ayat 200. Nah gitu. Hari ketiga bisa menyelesaikan Al-Baqarah. Kalau ibu baca di rumah ini bisa mendapatkan pahala yang besar karena ratusan ayat dibaca per malam. Dan juga sekaligus mendapatkan keutamaan rumah yang dibaca Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Atau sebuah riwayat menjelaskan rumah yang dibaca Al-Baqarah syaitan yang akan lari, yang ada di dalam akan lari keluar. Dan yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Nah itu berarti menandakan ada keberkahan tersendiri. Dan dilanjutkan terus selesai Al-Baqarah, Al-Imran yang 200 ayat, kemudian An-Nisa ya, kemudian selanjutnya Al-Ma'idah dan sampai 114 ayat itu. Maaf 114 surah. Baik dari ayat di sini kita ambil pelajaran ya. Yang pertama bahwasanya Allah menyediakan rahmat secara khusus bagi suami istri yang saling mengingatkan masalah sholat. Dan rahmat Allah ini bu meliputi segala sesuatunya. Meliputi segala sesuatunya. Jadi apa saja ya yang ibu butuhkan yaitu namanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, apalah segala macam hal itu rahmat. Kan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Di antaranya penerimaan amal, pengampunan dosa, penutupan kekurangan-kekurangan, ya, pemenuhan kebutuhan, itu semua masuk dalam rahmat. Itu ibu bisa dapatkan hanya dengan sholat malam sambil ngajak pasangan. Apa maknanya? Berarti kalau ibu sholat sendiri nggak ngajak suami, itu berarti ibu nggak dapat ini. Karena syaratnya dia, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam hari, mau sholat lalu dia bangunkan istrinya. Sampai kalau nolak dipercikan sedikit air. Bukan satu gayung ya. Nanti jadi marah gitu ya. Tapi dipercik saja sedikit wajahnya ya. Kemudian diajak bangun sholat. Kalau sudah dipercikan air tidak mau sholat juga, yang jangan dipaksakan. Mungkin bisa hari esok, mungkin lusa, mungkin 1 pekan lagi, kita nggak tahu. Tapi kita tujuannya baik di situ ya. Begitu juga dengan seorang istri yang membangunkan suaminya. Jadi rahmat ini akan didapatkan kalau seseorang itu justru memang mau melibatkan keluarganya sholat bersamanya. Terutama tetangga bantal atau pasangan hidupnya ini. Kemudian ini tentunya Allah menyiapkan rahmat khusus bagi suami istri yang mau beribadah bersama-sama. Pelajaran yang kedua, pentingnya untuk bangun di malam hari. Ya. Dan malam hari ini adalah malam memang untuk bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kalau tertinggal sepertiga malam hadis Nabi SAW, maka akan Allah subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit bumi, kemudian menanyakan kepada para malaikat, adakah yang minta pertolongan saya tolong, ada yang punya hajat saya penuhi, adakah yang bertaubat saya maafkan. Nah ini sepertiga malam ini kalau ibu mau tahu waktu mustajab itu, dibagi 3 saja malamnya, dimulai dari maghrib ya. Misal maghrib itu jam 6 sore misalnya, subuh jam 5 pagi, contoh saja ini ya. Kalau kita hitung ini berarti 11 jam kan, nah itu dibagi 3. Nah sepertiga terakhirnya itulah waktu mustajab, itu waktu yang paling baik untuk ibadah ya. Jadi misalnya ibu bangun 1 jam, 2 jam sebelum subuh, setengah jam sebelumnya. Intinya kalau baru mau memulai sih, memang saran kami tidak usah terlalu lama sebelum subuh ya. Supaya jangan sampai dapat ikan teri tapi ikan pausnya lepas gitu ya. Sholat malam khusyuk tapi begitu azan subuh kebablasan, bangun jam 8 ya. Ini ikan paus lepas dapatnya ikan teri kan gitu.
Harusnya dia kalau bisa bangun sholat malam ya subuhnya juga tidak kebablasan gitu ya. Oleh karena itu kalau yang baru mau memulainya ya mungkin 15 menit, 20 menit atau setengah jam sebelum subuh. Ibu bunyiin alarm, mungkin ibu persiapan 10 menit di kamar mandi, 20 menitnya ibu bisa atau 15 menit ibu pakai sisanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada anjuran untuk bangun malam dan memang umat Islam ini memang waktu malam itu waktu yang mahal ya. Bukan untuk tidur semuanya tapi memang untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dinukil sebuah kisah, saya nggak tahu pernah saya sampaikan atau tidak. Kalaupun sudah pernah mungkin ini sebagai pengulangan agar kita mengingat kembali. Ada seorang ratu di masa kerajaan Abbasiyah namanya dia Amatullah. Julukannya Zubaidah. Zubaidah itu sebenarnya mentega. Karena perempuan ini sangat cantik, seorang ratu, kaya raya, terhormat, maka dipanggil dengan Zubaidah, terkenal. Suaminya dia raja yang sangat kuat di masa itu, Harun al-Rashid. Ya. Ini terkenal sekali dengan ilmunya, agamanya yang luas, komitmennya untuk selalu konsultasi dan komunikasi dan bermusyawarah dengan para ulama. Pasukan Islam di masa itu sangat kuat, kerajaan sangat kaya. Suami istri ini suka sekali dengan agama dan kita bicara sama Zubaidah. Zubaidah ini rupanya karena banyaknya harta dia sampai dia suka sekali berinfak. Ini biasa kalau lagi city tour antara di Mekah ya, dari Arafah ke Muzdalifah, itu nanti kalau ibu satu waktu jalan ke sana, pakai travel manapun, intinya kalau city tour biasanya kita city tour Mekah itu pasti mendatangi selain musim haji ya, kita biasa mendatangi lokasi titik-titik haji untuk mengingatkan kembali ini tempat-tempat haji. Nah dari Arafah ke Muzdalifah itu ada seperti dinding benteng di sebelah kanan jalan biasanya, itu dibuat oleh Zubaidah. Dia seperti benteng tapi sebenarnya itu tempat saluran air Zam-Zam. Di masa itu belum ada. Sekarang saja di Arafah tidak ada Zam-Zam ya. Kalau musim haji itu dibawa oleh yayasan-yayasan sosial di sana, dari donasi orang-orang yang terkumpul baru dibawa ke sana, baru dibagiin. Ada yang di botol, ada yang diminum di mobil yang besar yang bisa diminum langsung dari kerannya dan segala macam lah. Tapi di masa itu memang susah, jadi pakai unta, dibawa dari Masjidil Haram ke wilayah Arafah dan Muzdalifah itu. Disalurkanlah air untuk semua jemaah haji. Itu biaya dia pribadi. Kemudian tidak ada, kalau ibu juga ke Taif, perjalanan dari Mekah ke Taif, tapi kalau kita tidak naik teleferik ya, tidak naik kereta gantung itu, kita jalan biasa saja, mungkin butuh 1,5 jam menuju ke sana. Itu ada di kanan jalanan menuju ke Taif itu, menukik ke atas itu ada banyak sumur. Sumur-sumur itu per 1 kilometer kalau nggak salah itu ada sumur lagi. Itu juga dibegali oleh Zubaidah. Ya itu untuk memberikan kemudahan jemaah haji, jemaah umroh setiap haus mampir ambil gitu. Jadi saking luar biasa. Dia juga suka sekali membiayai pasukan muslimin. Setiap pergi perang dia selalu berinfak. Intinya orangnya dikenal sangat dermawan. Ini dinukil kisah saja ya. Allahu alam, kita tidak tahu kebenarannya. Tapi kisah ini bisa kita ambil pelajaran darinya. Dikatakan waktu Zubaidah ini meninggal, wafat rahimahullah. Salah satu ponakan dia yang biasa dia bantu, itu mimpi. Dan mimpi tidak bisa diatur gitu ya. Dia mimpi kemudian dia, ponakannya tanya, "Tante, seperti apa Allah balas kebaikanmu?" Karena semasa hidupnya saja sudah jadi buah bibir orang Zubaidah ini ahli surga. Karena sangat soleha, seorang ratu, dermawan, berilmu, banyak kelebihannya. Maka dia mengatakan, semua amal saya yang saya sudah lakukan yang kamu tahu itu tidak ada yang diterima. Dia bilang gitu, tidak ada yang diterima. Karena saya tersirat dalam perbuatan amal itu riya. Dan Allah mengampuni saya karena sholat malam yang biasa saya kerjakan yang tidak ada orang tahu. Itu dalam kisahnya dia. Kan kita sedang membahas sholat malam ini ya. Bagaimana apalagi saling membangunkan atau sholat dengan pasangan gitu ya. Maka ini luar biasa sholat malam. Karena memang sholat ini kita di kamar kita sendirian. Makanya lebih jauh dari riya. Kan orang kalau di luar itu bisa sangat terbuka sekali pintu riya. Karena sedikit aja riya sudah bisa menghancurkan amal gitu ya. Nah itu pentingnya untuk menghidupkan sholat malam itu. Ini
Faedah kedua dari hadis diambil wa aikadzam ra'ata, dan dia membangunkan pasangannya, berarti disuruh bangun di malam hari itu. Inilah waktu mustajab. Saya pernah juga waktu awal buka restoran dulu, sempat lama sekali kontraktor atau vendor itu kontraktornya untuk menyelesaikan. Sementara sewa gedung itu sudah berjalan gitu. Sambil saya ngobrol lagi, nasihatin lagi, ternyata masih lama, lambat, tapi alhamdulillah akhirnya selesai. Cuma ada satu teman, saya lihat orang ini, saya tahu dia gitu, masih awam sekali, bukan orang yang faham ilmu agama apa, tapi saya kenal baik. Dan dia akhirnya yang saya minta untuk mengerjakan restoran itu. Awalnya nih, awal sekali kami buka ya, sekitar 2014 yang lalu gitu. Intinya sebenarnya bukan 2010, berarti 14 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu dia sempat bilang sama saya, Ustaz, kenapa enggak meeting aja, selesaikan permasalahan ini. Meeting sudah sering meeting. Bukan, dia bilang. Meeting itu tengah malam, saya awalnya tidak nangkap itu. Tapi setelah saya renungi, oh orang ini kok kayak orang awam, dia nggak ngerti sebenarnya. Tapi dia kok kayak ngomong ini seperti Allah ingatkan dari lisan dia gitu ya. Kenapa nggak sholat malam minta sama Allah? Tuh Allah akan ijabah, gitu kan? Jadi kayak ada teguran dari Allah tapi dari lisan orang lain, kadang-kadang dari anak kita, kadang-kadang dari sekitar kita. Kita bisa ambil pelajaran dari itu. Intinya sebenarnya sholat malam ini mahal sekali. Banyak keutamanya. Kalau kita ingin bahas tentang sholat malam ini, ada puluhan hadis yang menyebutkan masalah itu. Ya, tapi yang di sini disinggung oleh penulis, bagaimana menghidupkan itu di tengah-tengah keluarga. Ya, dan Nabi SAW sudah mengatakan, jagalah sholat malam kalian dan jangan kalian tinggalkan karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan juga dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan walaupun sekali. Kalau beliau betul-betul dalam kondisi lemas ya, maka beliau mengerjakannya dalam kondisi duduk. Dalam kondisi duduk. Jadi perlu juga saya jelaskan sebuah hukum. Ibu-ibu perlu faham kalau sholat sunnah boleh dikerjakan duduk walaupun tidak ada uzur. Ya. Kayak misalnya sholat duha, sholat malam, qobliyah, ba'diyah. Ibu mau sholat sambil duduk boleh. Cuma pahalanya setengah orang yang berdiri ya. Gitu kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan tidak boleh duduk kecuali punya uzur ya. Sakit betul-betul nggak bisa berdiri dan segala macam baru dia boleh duduk. Kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah. Makanya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kalaupun betul-betul dalam kondisi lemas atau lagi malas, ya mesti tanda kutip malasnya, Nabi SAW bukan malas seperti mungkin kita ya, tapi dalam kondisi mungkin ada jiwa lagi capek dan segala macam, tetap beliau sholat malam walaupun dalam kondisi duduk. Walaupun dalam kondisi duduk. Sebagai penutup di situ dikatakan di halaman 39 di masih poin 25 ya. Mendorong keluarga agar mengamalkan amal-amal sunnah seperti sholat witir, sholat duha, sholat-sholat sunnah lainnya, dan sholat sunnah rawatib. Rawatib yang melekat dengan sholat wajib ya. Dengan menyediakan hadiah dan insentif bagi mereka. Nah ini kalau sama anak-anak. Dan disarankan untuk memberikan insentif ini kalau mereka belum balik bu ya. Kalau sudah balik jangan. Khawatirnya nanti dia nggak kerjakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau masih kecil untuk mendidik mereka, nanti kalau ikut sholat berjamaah, ibu buatin makanan kesukaanmu ya, misal contoh ya, kita hubungkan dengan masalah itu. Atau akan beli nanti apa yang dia minta, dia pengen minta sesuatu, sepatu, sendal segala macam. Oke, tapi dengan syarat dalam minggu depan ya kita beli, 1 minggu ini harus sholatnya on time ya. Ikut ya sama ibu misalnya contoh. Jadi kita hubungkan apa yang akan kita terapkan sama mereka dengan sebuah hadiah prestasi, itu nggak masalah. Tapi ini usahakan bagi yang masih ya kecil ya. Kalau yang sudah balik, tanamkan pada mereka kalau itu mengejar pahalanya. Walaupun boleh saja kita memberikan bonus misalnya karena tahun ini kamu menjaga sholat, ibu nilai ternyata selalu on time 1 tahun tidak salah, maka insya Allah liburan nanti ya yang menjaga seperti ini bisa menentukan kita akan rekreasi kemana. Nah itu kalau sudah balik tidak ada masalah ya, kita motivasi begitu. Tapi jangan setiap mau ibadah kita kasih sesuatu karena nanti malah dia tidak ikhlas ya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengejar pahalanya. Tapi yang masih kecil tidak ada masalah insya Allah.
Baik, ini mungkin bahasan kita. Kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan Allah berkahi dan mudahkan kita untuk mengamalkan. Dan kalau ada benar dari Allah, diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.